Perkenalkan, nama saya Maridwi Prasetya Hulau. Di sini saya akan memaparkan riwayat alamiah penyakit muntaber. Apa itu penyakit muntaber? Jadi, muntaber atau gastroenteritis adalah peradangan yang terjadi pada dinding saluran pencernaan, khususnya lambung dan juga usus. Muntaber juga biasanya ditandai dengan gejala berupa mual, muntah, dan juga diare yang muncul secara tiba-tiba. Faktor penyebab muntaber. Muntaber umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di saluran pencernaan, meskipun sebagian kecil dapat terjadi akibat zat racun, bahan kimia, ataupun reaksi terhadap obat-obatan. Ada dua jenis virus yang merupakan penyebab muntaber paling umum, yaitu rotavirus dan norovirus. Selain oleh kedua virus tersebut, muntaber juga dapat disebabkan oleh astrovirus, adenovirus, sapovirus. Virus penyebab muntaber dapat menyebar melalui makanan yang terkontaminasi. Kemudian, kontak langsung dari penderita ke orang lain seperti pada saat berjabat tangan juga dapat menularkan penyakit muntaber. Kemudian, riwayat alamiah muntaber. Pada tahap pertama atau tahap prepatogenetis, tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit. Tetapi interaksi ini masih di luar tubuh manusia, dalam arti bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh penjamu. Pada tahap ini, penjamu melakukan kontak langsung dengan si penderita. Salah satu contohnya yaitu melakukan jabat tangan. Dengan keadaan tangan yang telah terpapar atau terkontaminasi virus, maka akan dengan gampangnya bibit penyakit tersebut akan masuk ke dalam tubuh si penjamu. Kemudian yang kedua itu tahap patogenesa. Yang pertama ada tahap inkubasi. Tahap di mana telah terjadi infeksi tetapi belum menunjukkan gejala dan belum terjadi gangguan fungsi organ dan penderita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian tahap kedua yaitu tahap penyakit dini, merupakan kondisi ketika telah terjadi perubahan fungsi organ yang terkena dan menimbulkan gejala-gejala ringan. Pada tahap ini, penderita muntaber akan mengalami gejala ringan yang biasanya yaitu seperti timbulnya rasa mual dan sakit perut. Yang ketiga itu adalah tahap penyakit lanjut, merupakan tahap saat akibat dari penyakit mulai terlihat. Penyakit makin bertambah hebat, penderita tidak dapat melakukan pekerjaan. Jika berobat, umumnya telah memerlukan perawatan atau bed rest. Pada tahap ini, penderita muntaber akan mengalami seperti muntah, diare, sakit kepala, dehidrasi, dan tubuh yang terasa lemas. Kemudian di tahap yang keempat yaitu tahap akhir penyakit. Terdapat dua pilihan keadaan. Yang pertama sembuh secara sempurna dan terakhir yang itu adalah berakhir dengan kematian. Apabila pasien dapat ditangani dengan cepat dan tepat, maka pasien tersebut akan sembuh dengan sempurna. Dan namun apabila salah dan lamban dalam penanganannya, maka pasien tersebut akan berakhir dengan kematian. Upaya pencegahan. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan intervensi yang telah dibuktikan efektif. Dan ada 3 tingkat pencegahan penyakit, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Upaya pencegahan yang tepat untuk penyakit muntaber yaitu pencegahan sekunder. Mengapa? Karena pencegahan sekunder merupakan upaya pencegahan pada fase penyakit asimptomatis, tepatnya pada tahap preklinis, terhadap timbulnya gejala-gejala penyakit. Kemudian terdapat juga tujuan dari pencegahan sekunder, yaitu untuk menyembuhkan atau menghentikan proses penyakit, mencegah penyebaran penyakit menular, pencegahan komplikasi dan gejala sisa, serta memperpendek masa disabilitas. Upaya yang dapat dilakukan supaya terhindar dari muntaber yaitu pertama, menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua, membiasakan diri mencuci tangan sebelum makan,
Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi. Dan yang terakhir, yang keempat, menjaga kebersihan dapur dan peralatan makan. Adakah cara mengobati muntaber agar tidak bertambah parah? Jawabannya ada. Yang pertama, dengan cara minum air yang banyak supaya tidak mengalami dehidrasi. Kemudian, minumlah Oralit untuk sebagai pengganti cairan. Tingkatkan asupan karbohidrat seperti pisang, roti, dan juga nasi. Kemudian istirahat yang cukup, dan apabila tidak ada perkembangan atau makin parah, dapat langsung konsultasi ke dokter. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.